Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Wicaksono. Saya dari kelas A1 Teknik Informatika dengan NIM 225520109, dan saya di sini ingin mempresentasikan tentang mengolah ancaman keamanan cyber pada perusahaan. Di sini ada latar belakang, jadi dengan terus berkembangnya zaman, teknologi mengalami perkembangan yang begitu cepat sehingga memiliki peran sebagai fasilitas pendukung dalam kehidupan manusia. Ditambah dengan tim COVID-19 menjadikan kehidupan manusia oleh teknologi, terutama dalam jaringan internet. Sehingga teknologi telah menduduki sebagai kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan kita. Karena itu, teknologi ini juga menimbulkan banyak inovasi terbaru. Salah satunya ialah munculnya berbagai macam wujud teknologi internet. Internet juga telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Dan untuk rumusan masalahnya itu akan diangkat dalam pembuatan makro ini adalah penjelasan mengenai pengolahan ancaman keamanan cyber dan beberapa dampaknya, penjelasan mengenai praktik baik, standar, serta regulasi bagaimana meningkatkan keamanan cyber. Selain itu, ada beberapa yang akan diangkat berupa maraknya sebuah penipuan taksi online, bagaimana proses hukum kasus penipuan online, pencegahan, perlindungan agar tidak terkena. Dan untuk tujuannya, dengan memakan topik ini diharapkan mengetahui bahwa data-data kita dalam dunia cyber belum tentu aman, serta harus lebih berhati-hati dalam menggunakan dunia maya. Nah, di sini daftar isinya. Pertama ada pengelolaan ancaman keamanan cyber dan beberapa dampaknya, yaitu ada tren keamanan cyber dan dampaknya, praktik standar dan regulasi, ada saran peningkatan keamanan cyber, ada modus dalam penipuan transaksi online, dan ada tips menghindari ancaman penipuan online dan proses hukum penipuan online. Yang pertama ada pengelolaan ancaman keamanan cyber dan beberapa dampaknya. Keamanan cyber ini terus berevolusi. Evolusi ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya pelaku kejahatan cyber dengan data yang juga semakin bisnis ini di industri justru malah semakin kewalahan dalam mencari cara untuk mencegah ancaman serangan ini. Dari keamanan cyber yang terus berkembang, beberapa syahri kita harus bisa mengelola dengan baik berbagai ancaman keamanan cyber yang kerap menghantui dalam sebuah perusahaan. Nah, tren keamanan cyber dan dampaknya, menurut Bapak Syahri Chief Administrative Verifikasi, total anomali trafik serangan cyber pada tahun 2020 sebesar 495 juta kasus sekian, yang mana trafik kasus ini menyerang beberapa perusahaan besar seperti Google. Pada April 2021 terdapat 18 juta kasus malware dan phishing email terkait dengan modus coronavirus pada situs Google. Dan ada BPJS Kesehatan pada Mei 2021 mengalami kebocoran data pengguna. Dan ada juga Pertamina, Maret 2021 sebuah hacker berhasil meretas situs perusahaan negara minyak dan gas bumi pada PT Pertamina. Dan Najada pada bulan Oktober 2020, perusahaan Najada ini mengalami kebocoran data pengguna alias user. Dengan adanya beberapa kasus ini menandakan bahwa tren keamanan cyber dampaknya sangat perlu diperhatikan. Akan dijelaskan mengenai tren keamanan cyber yang akan menjadi tren hingga beberapa tahun ke depan. Dan ini ada praktik baik, standar, dan regulasi. Yang pertama ini ada ISO 27701, standar untuk sistem manajemen keamanan. ISO 2701 adalah suatu standar sistem manajemen keamanan informasi yang penerapannya di organisasi dimaksudkan untuk mengelola risiko terhadap keamanan informasi. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengembangkan, menerapkan, memantau, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan persyaratannya lainnya, informasi adalah salah satu aset penting dan sangat berharga bagi kelangsungan hidup bisnis dan disajikan dalam berbagai format berupa catatan, lisan, elektronik, post, dan audio visual. Yang ini ada manfaatnya sebagai manajemen keamanan informasi ISO.
Yang pertama itu ada membantu pemenuhan kesesuaian terhadap kebutuhan standar keamanan informasi yang sudah teruji atau best practice dalam pengamanan informasi. Yang kedua ada memberi citra positif dalam hal nilai perusahaan, persepsi dan kepercayaan kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada memiliki pengendalian terkait keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnisnya yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan. Dan yang keempat ada membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan yang berkesinambungan di dalam pengelolaan keamanan informasi. Dan kelima ada membuat pelaksanaan setiap prosesnya lebih sistematis dan merubah budaya kerja. Yang keenam ada meminimalkan risiko melalui proses risk assessment yang proporsional, terstandarisasi dan komprehensif dalam kerangka manajemen risiko. Nah, berikutnya ada Cyber Security Framework. Nah, Institut Standar dan Teknologi Nasional atau NIST adalah lembaga non-regulasi yang mempromosikan inovasi dengan memajukan ilmu pengetahuan, standar, dan teknologi pengukuran. Kerangka keamanan cyber NIST ini atau NIST CSF terdiri dari standar, pedoman, dan praktik terbaik yang membantu organisasi meningkatkan manajemen risiko keamanan cyber mereka. CSF NIST dirancang agar cukup fleksibel untuk diintegrasikan dengan proses keamanan yang ada dalam organisasi manapun di industri apapun. Hal ini memberikan titik awal yang sangat baik untuk menerapkan manajemen risiko keamanan informasi dan keamanan cyber di hampir semua organisasi sektor swasta di Amerika Serikat. Sini adalah contoh fungsi kategori NIST ini sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi, yaitu untuk melindungi dari serangan cyber. Serangan cyber memerlukan pemahaman menyeluruh tentang aset dan sumber daya apa yang penting dalam organisasi. Yang kedua ada melindungi, yaitu fungsinya perlindungan mencakup sebagian besar kontrol keamanan teknis dan fisik untuk mengembangkan dan menerapkan pengamanan yang sesuai dan melindungi infrastruktur penting. Yang ketiga, yaitu fungsinya menerapkan langkah-langkah yang memperingatkan organisasi terhadap serangan cyber. Yang keempat, ada respon. Fungsi ini juga memastikan respon yang tepat terhadap serangan cyber dan peristiwa keamanan cyber lainnya. Yang kelima, ada pemulihan. Kegiatan pemulihan ini juga menerapkan rencana tahanan cyber dan memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi serangan cyber, pelanggaran keamanan, peristiwa keamanan. Fungsi pemulihan ini adalah perbaikan perencanaan, pemulihan, dan komunikasi. Selanjutnya ada regulasi. Nah, teknologi informasi dilakukan berdasar asas kepastian, memanfaatkan hukum, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Semua ini tercantum seperti pada UU 08 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, UU 08 2014 mengenai haki, UU 19 2016 RUU perancangan data pribadi, ada RUU Ketahanan dan Keamanan Cyber, dan PP 7 2019 mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Yang berikutnya ada saran meningkatkan keamanan cyber. Nah, seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan teknologi digital ini mengelola bisnis, maka semakin tinggi pula jumlah serangan cyber yang dilakukan oleh otoritas. Nah, langkahnya bisa Anda lakukan untuk melindungi data sensitif perusahaan dengan meningkatkan security awareness sekaligus memahami apa saja risiko yang bisa ditimbulkan oleh serangan cyber tersebut. Nah, saat ini banyak jenis-jenis malware terus berkembang. Otoritas juga terus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan serangan mulai dari phishing, DDoS, dan masih banyak lagi. Dan di sisi lain, jika perusahaan tidak melakukan sejumlah strategi keamanan cyber, maka perusahaan tersebut tentu akan menjadi target yang mudah. Nah, pelanggaran hal tersebut bukan hanya karena etika bisnis, namun juga sudah dijelaskan pada peraturan pemerintahan Indonesia. Perusahaan dapat terkena sanksi atau tindakan hukum jika Anda tidak menjaga data dengan baik. Nah, oleh karena itu, berikut adalah 8 strategi keamanan cyber perusahaan yang harus dipantau jika mereka ingin melindungi aset bisnisnya dengan baik. Dan keamanan cyber juga adalah praktik yang dilakukan untuk melindungi komputer, server, perangkat, seluler, sistem elektronik, jaringan, data,
dari serangan cyber berbahaya. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi yang diperhatikan untuk membantu korban berhasil melaksanakan strategi keamanan cyber pada perusahaan. Yang pertama itu ada perhatikan tingkat kesiapan dalam perusahaan. Nah, perusahaan juga perlu mewaspadai berbagai risiko yang dapat muncul. Anda perlu bersiap karena serangan cyber tidak selalu bisa diprediksi dengan sangat penting bagi perusahaan. Untuk dalam kondisi yang siap menghadapi serangan cyber apapun, hal ini perlu penting dilakukan untuk memastikan keselamatan bisnis. Perlu Anda ketahui bahwa jumlah serangan cyber terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, mulai dari phishing, ransomware, DDoS, dan lain-lain. Jika perusahaan tidak mampu melindungi bisnisnya, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi korban pelanggaran data yang dapat merusak reputasi serta menimbulkan kerugian finansial. Yang kedua ada deteksi perangkat tak dikenal di jaringan internal. Nah, kehadiran perangkat tak dikenal ini jaringan internal dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan perusahaan. Perlu Anda ketahui bahwa setiap workstation beragam jenis bisnis, baik itu bank, rumah sakit, ataupun yang lain, menyimpan berbagai data berharga. Yang ketiga itu adanya upaya penyusupan. Untuk mencegah perusahaan dari jadinya pelanggaran data, maka perusahaan harus banget menghindari upaya penyusupan yang dilakukan oleh peretas. Nah, berikut ini ada beberapa strategi keamanan perusahaan yang bisa Anda lakukan. Yang pertama itu ada memantau jaringan untuk mengetahui jika ada upaya penyusupan. Yang kedua ada strategi untuk menangani insiden respons, termasuk melakukan rencana backup and recovery. Yang ketiga itu ada melakukan analisis ancaman dunia maya yang cepat dan terperinci. Dan yang keempat, memastikan tidak ada kerentanan di jaringan dan data perusahaan seperti dengan melakukan pentest jaringan, website, dan aplikasi. Yang keempat, selalu cek waktu rata-rata untuk mendeteksi dan waktu rata-rata untuk merespon. Nah, semakin lama waktu yang dibutuhkan sistem keamanan cyber untuk mendeteksi dan merespon serangan, semakin besar pula kerusakan yang bisa ditimbulkan. Hal ini juga perlu diperhatikan waktu mendeteksi dan merespon yang lama dapat memberikan peretas banyak waktu untuk menggali sistem lebih dalam lagi. Nah, yang kelima ada sertifikat SSL yang konfigurasi dengan tidak benar. Nah, jika perusahaan Anda mengelola website atau sedang mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pembuatan website e-commerce, nah Anda harus banget memperhatikan penggunaan sertifikat SSL dengan benar. Nah, sertifikat SSL adalah cara paling aman, paling umum untuk melindungi situs web Anda dari peretas. Nah, selanjutnya ada modus dalam penipuan transaksi online. Nah, penipuan online itu banyak banget, apalagi di dunia digital. Jenis kejahatan itu dunia maya itu sering dengan majunya teknologi, tak dipungkiri hal ini semakin membuat was-was para pengguna teknologi. Risiko peretas akun data-data pribadi pun semakin tinggi akibatnya adanya online fraud ini. Untuk menghindarinya, kamu perlu banget mengetahui seperti apa sih modus penipuan online itu dan melakukan tindakan pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan itu. Kamu perlu banget mengenali terlebih dahulu jenis-jenis dari penipuan internet. Berikut itu ada beberapa modus penipuan daring yang sering terjadi dan perlu diwaspadai. Yang pertama tuh ada nah sini udah biasa banget di dunia maya tuh pasti bakalan tahu, yaitu modus praktik penipuan online yang dilakukan dengan cara mengelabui korbannya melalui link atau bot email yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi korbannya. Yang kedua ada ransomware. Ransomware ini menjadi salah satu modus penipuan online yang paling berbahaya saat ini. Nah, secara umum ransomware adalah salah satu jenis malware atau software perusak yang bekerja untuk mengelola data-data pribadi korban menjadi kode-kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat. Nah, sehingga korban yang mengalami modus kejahatan online yang satu ini tidak dapat lagi mengakses kembali perangkat yang berisikan banyak data-data pribadi yang berkaitan dengan akun-akun keuangan milik korban. Yang ketiga itu ada scamming. Scamming ini kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening kamu. Pelaku membobol informasi pengguna memakai alat rekam yang dipasang pada mesin ATM atau mesin gesek edisi. Data
korban kamu akan dipindahkan melalui pelaku ke kartu ATM kosong yang dimilikinya untuk akhirnya menguras isi saldo rekening kalian semua. Yang keempat ada money mule. Money mule merupakan modus penipuan online yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang kepada korbannya. Dengan rasa penasaran dan tergiur tersebut, tak jarang korban telah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh pelaku money mule sendiri. Yang kelima juga ada spoofing. Spoofing ini modus penipuannya yaitu tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah, pasalnya praktek kejahatan spoofing telah berhasil memakan banyak korban hingga saat ini. Cara kerja dari modus penipuan online spoofing sendiri adalah dengan cara mengelabui korbannya dengan mengaku sebagai orang ataupun organisasi yang telah kamu kenal. Setelah mendapatkan kepercayaan dari pembicaraan tersebut, pelaku akan dengan mudah sekali melakukan tindakan lanjutan demi memudahkan mereka mengambil semua data dan informasi terkait akun keuangan kamu dengan sangat mudah. Ya, ini ada keenam, mungkin sini saya salah menulis angkanya. Nah, sniffing ini adalah tindakan kejahatan yang wajib diwaspadai bagi kamu yang sering terhubung dengan jaringan internet publik. Pasalnya, modus kejahatan online yang satu ini kerap mengincar korban yang tanpa sadar menautkan smartphone mereka ke wifi maupun jaringan yang bersifat publik. Dan yang ketujuh, ada social engineering. Dalam praktiknya, social engineering adalah modus kejahatan online yang dilakukan dengan cara rekayasa sosial atau manipulasi status sosial pelaku sehingga mendapatkan kepercayaan dari korban jika pelaku merupakan orang yang dengar percaya. Nah, ini tips dari ancaman penipuan online. Perkembangan teknologi itu saat ini turut digunakan oleh pelaku penipuan online untuk memberdayai korbannya di web, uang chat, media sosial, email, dan lainnya. Penipuan online bisa menggunakan beberapa metode, yaitu ada modus dan peralatan yang bervariasi seperti mulai dari software, memanfaatkan celah keamanan perangkat elektronik yang digunakan, hingga phishing yang dilakukan dari jarak jauh seperti dari luar negeri. Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga September 2020, terdapat total 7.047 kasus penipuan online. Atau jika dirata-rata maka terdapat 1.409 kasus penipuan online tiap tahunnya. Artinya penipuan online menjadi salah satu kejahatan yang cukup sering dilakukan. Untuk itu penting bagi kamu mengetahui langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk menghindari penipuan online. Nah, ini berikut cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk menghindari penipuan online. Yang pertama tuh selalu waspadai kontak asing dan link mencurigakan. Jika kamu mendapat dari kontak yang tidak kamu kenal, maka kamu harus berhati-hati melalui telepon. Modus penipuan telepon biasanya menggunakan nomor handphone, bukan nomor kantor atau yang menggunakan kode area seperti 021. Selain itu, jika kamu mendapatkan pesan SMS atau chat di media sosial dari nomor atau kontak yang tidak kamu kenal dan mengirimkan link ke sumber yang tidak jelas, sebaiknya jangan klik link tersebut. Nah, yang kedua ini selalu berhati-hati ketika belanja online, dan kamu selalu pastikan situs yang kamu kunjungi itu aman. Dan saat kamu berbelanja online, kamu juga harus waspada terhadap penipuan online yang sering terjadi. Karena saat ini banyak toko-toko online di e-commerce maupun media sosial yang beredar. Jangan mudah tergiur dengan harga iming-iming murah, karena untuk itu barang yang dikirimkan juga akan sama dengan apa yang kamu harapkan akan dipromosikan. Yang ketiga juga ada hati-hati menggunakan wifi tempat umum. Nah, modus penipuan online yang digunakannya itu melalui jaringan wifi di tempat publik. Pelaku biasanya menduplikasi nama wifi yang asli yang umum digunakan di tempat publik untuk membuat pengguna perangkat terkoneksi agar mereka bisa masuk dan mengakses data perangkat yang digunakan korbannya. Dan yang keempat ini, gunakan komunikasi kata yang kuat. Penipuan online tak jarang memanfaatkan celah keamanan akunmu seperti dengan mengubah kata sandi untuk menghindari dan mengurangi resiko penipuan online. Dan pastikan kamu menggunakan kata sandi atau password dengan kombinasi yang kuat. Kamu juga bisa menggunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang kuat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri profesionalisme dalam bidang IT. Nah, profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan.
Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT lebih dari bidang pekerjaan yang lainnya. Cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki kemampuan, yang kedua ada punya ilmu, udah pasti. Yang kerja pasti kerja di bawah disiplin. Dan yang keempat mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima mampu bekerja sama. Dan yang keenam cepat tanggap terhadap masalah klien. Nah, ini proses hukum penipuan online. Nah, pada dasarnya penipuan online merupakan tindakan pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur baik dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. RKUHP yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang. Nah, menurut pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk melakukan barang sesuai kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini yang untuk menurut pasal yang 492 RKUHP, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta. Nah, untuk menurut pasal yang 493 RKUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta penjual yang menipu pembeli dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli atau tentang keadaan sifat atau banyaknya barang yang diserahkan. Dan untuk pasal 28 ayat 1 WIT, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kesimpulan dari semua ini, dari PPT ini, dalam presentasi ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan majunya perkembangan zaman dari teknologi, tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus berpikir dengan logis yang maju perkembangan teknologi. Kita dipaksa untuk setidaknya tahu mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kejahatan di dunia cyber dengan dibuatnya makalah PPT ini. Diharapkan para pembaca atau para pendengar menjadi sadar bahwa kita harus lebih peka dan belajar agar tidak termakan oleh tipu muslihat dunia cyber. Ya, sekian dari saya. Karena presentasi sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.